Halo Mas Bro, selamat datang di Planet Tropis. Saya akan memberikan ulasan dari dua jenis tanaman. Ya, di sini saya punya sampelnya. Yang pertama daun katu, yang berikut daun kelor. Di sini saya memberikan komparasi atau memberikan perbandingan akan kandungan atau nutrisi dari masing-masing tanaman tadi. Nanti kita akan lihat apa saja kesamaan juga perbedaan dari kedua jenis tanaman tadi, baik dari tampilan fisiknya, khasiat atau manfaatnya bagi kesehatan tubuh. Tanaman katuk adalah spesies tumbuhan yang banyak terdapat di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Tanaman ini merupakan jenis tanaman semak atau tanaman perdu yang memiliki tinggi 2-3 meter dan sanggup hidup di dataran rendah hingga 1.300 di atas permukaan laut. Daun katuk dapat dikenali dari tampilan daunnya yang berbentuk kecil dan berwarna hijau gelap, disertai corak berwarna keperakan di bagian tengahnya. Nah, warna hijau gelap dari daun ini menunjukkan bahwa tingginya kadar klorofil. Bunganya berwarna merah gelap atau kuning dengan bercak merah gelap yang berbunga sepanjang tahun. Banyak orang yang menggunakan daun katu ini sebagai obat herbal maupun sebagai sayuran. Daun katuk dapat dijadikan suplemen untuk meningkatkan produksi ASI. Tanaman katu ini bisa dikonsumsi secara langsung dengan cara dibuat sayur ataupun sudah tersedia dalam bentuk kapsul yang merupakan ekstrak dari daun katu ini. Sehingga daun ini sangat cocok dan disarankan bagi ibu-ibu hamil dan menyusui untuk rutin mengkonsumsinya. Tanaman katu sama dengan tanaman kelor yang merupakan tanaman yang cocok dan tumbuh subur itu di daerah tropis. Tanaman katu dapat tumbuh subur di tanah-tanah yang lembab. Cara menanamnya pun sangat mudah, yakni bisa menggunakan bijinya, juga bisa dengan cara stek batang. Daun katuk dapat mengandung hampir 7% protein dan juga merupakan sumber serat yang terbaik dengan kandungannya itu sampai 19%. Selain itu juga daun katu ini kaya akan vitamin dan mineral yang sangat baik bagi kesehatan tubuh.
Manfaat daun katuk lainnya yang dipercaya masyarakat adalah membantu dalam mempercepat penyusutan rahim dan perut agar kembali ke ukuran normal seperti sebelum melahirkan. Tak hanya bagi kaum ibu, daun katu juga ternyata memiliki manfaat yang sangat bagus bagi kaum pria. Jika dikonsumsi secara rutin, dapat dipercaya dapat meningkatkan vitalitas pria. Itu tadi ulasan mengenai daun katuk. Selanjutnya saya akan ulas mengenai tanaman kelor. Kelor berasal dari daerah tropis dan subtropis di Asia Selatan. Kelor adalah tanaman yang bisa tumbuh dengan cepat, umurnya panjang, juga berbunga sepanjang tahun. Tanaman ini umum digunakan untuk menjadi pangan dan obat yang digunakan di Indonesia. Kita juga mengenal tanaman kelor ini sama seperti tanaman katu tadi. Biasa orang mengkonsumsinya dalam berupa sayuran maupun juga dalam bentuk ekstrak, apakah itu pil atau juga kapsul. Pembudidayaannya juga sangat gampang, yaitu dengan cara perbanyakan menggunakan biji maupun juga dengan stek batang. Kalau tanaman katu tumbuh subur di daerah yang lembab, justru berbeda dengan tanaman kelor ini. Tanaman kelor mampu tumbuh dengan subur di tanah yang kering dan panas. Tanaman kelor ini mampu tumbuh hingga mencapai ketinggian 7-11 meter. Untuk buahnya, kalau tanaman katu berbuah bulat, tanaman kelor ini memiliki buah dengan bentuk memanjang seperti polong. Jika daun katuk disarankan dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui, lain halnya dengan daun kelor ini. Daun kelor ini justru usahakan dihindari dikonsumsi oleh ibu yang sedang hamil dan menyusui untuk mencegah pengaruhnya terhadap janin ataupun bayi. Tanaman kelor ini sudah mampu untuk diekspor ke luar negeri. Salah satu provinsi pengekspornya adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi NTT siap mengekspor 40 ton tepung kelor setiap minggunya ke negara Jepang dan 100 ton setiap bulannya ke Papua Nugini. Tanaman kelor unggulan ini berasal dari desa Kufeu, Kabupaten Malaka. Kelor dari desa Kufeu ini sangat diminati oleh Jepang dan Papua Nugini karena jenis kelor yang di sini itu merupakan kelor organik yang sudah sesuai standar kebutuhan pasar di negeri Jepang dan Papua Nugini. Daun kelor ini diekspor dalam bentuk mentah yang sudah dikeringkan maupun yang sudah berupa tepung. Bahkan bijinya juga sudah diekspor. Biji dari kelor ini bisa diolah menjadi obat herbal yang bisa menjaga kolesterol dan tekanan darah, mengurangi kadar gula dalam darah, sampai untuk menjaga kesehatan kulit. Makanya tidak heran jika Jepang sangat tertarik dengan tanaman ini. Kelor Indonesia mampu menembus pasar dunia dengan harga sebesar Rp250.000 untuk per kilonya.
Kandungan nutrisi dalam daun kelor itu sangat kompleks karena memiliki kandungan potasium atau kalium dalam serbuk kelor itu 15 kali lebih tinggi daripada pisang. Keunggulan lain, kandungan vitamin A-nya 10 kali lebih tinggi daripada wortel. Kandungan zat besinya 25 kali lebih tinggi daripada bayam. Kalsiumnya 17 kali lebih tinggi daripada kalsium susu. Proteinnya 9 kali lebih tinggi daripada yogurt. Dan vitamin C-nya 4 kali lebih tinggi dari kandungan vitamin C yang ada di jeruk. Nah, dapat disimpulkan bahwa antara tanaman katu dan daun kelor itu sama-sama memiliki khasiat yang luar biasa bagi kesehatan. Tetapi ternyata tanaman kelor kandungan nutrisinya itu lebih kompleks jika dibandingkan dengan tanaman katu. Itu tadi ulasannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.